Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya berdoa dan berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan akan pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara-saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-13 atau pelajaran terakhir di triwulan yang kedua ini. Pada saat ini kita akan belajar dengan satu judul, Kehidupan Perjanjian Baru. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, kami rindu supaya Engkau berikan kepada kami pengertian, hikmat. Oleh sebab itu ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus Tuhan kepada masing-masing kami, agar kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kehidupan Perjanjian Baru. Ayat hafalan terdapat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perjanjian di antara Allah dan manusia melampaui konsep teologi atau doktrin agama. Sebaliknya, itu mendefinisikan hubungan kita dengan sorga. Dengan menerima perjanjian, kita membuka hidup kita untuk kasih Allah dan janji keselamatannya. Mengapa kita harus bahagia? Berdasarkan apakah kita dapat menuntut janji itu? Apakah janji perjanjian yang akan membebaskan kita dari beban rasa bersalah? Apakah maksudnya memiliki hati yang baru? Inilah hal-hal penting yang akan kita pelajari sepanjang pelajaran ini. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Sukacita. Salah satu keuntungan besar menjadi umat perjanjian adalah memiliki janji sukacita. Saudara sekalian, sebagai seorang Kristen, kita sering dinasihati agar tidak berjalan dengan perasaan. Itu benar, karena iman bukanlah perasaan. Namun kita tidak dapat menyangkali bahwa kita adalah makhluk yang memiliki perasaan, memiliki emosi, dan suasana hati. Karena itu, hal yang amat penting di sini adalah kita perlu mengerti untuk memberikan peran yang pantas dan sedapat mungkin tetap mengontrol perasaan kita. Rasul Yohanes mengatakan kita tidak hanya harus memiliki perasaan. Dalam hal ini adalah memiliki sukacita. Tetapi sukacita kita itu harus penuh atau sempurna. Itu berarti segala duka cita, penderitaan, kemalangan, sakit, dalam bentuk apapun tidak dapat menghalangi atau mengurangi atau meniadakan sukacita yang kita miliki karena apa yang Tuhan Yesus telah perbuat bagi kita. Yohanes yang kekasih adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya 3,5 tahun di bumi ini. Artinya adalah ia adalah saksi terhadap beberapa hal yang paling menakjubkan dari Yesus, yaitu saat Yesus dimuliakan di atas gunung, saat Yesus di Getsemani, dan saat Yesus di Kalvari. Yohanes telah mengalami sukacita dalam persekutuan bersama dengan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 4 berkata, "Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna." Melalui tulisannya, apa yang Yohanes ingin tekankan bagi para pembacanya? Pertama, apa yang Yesus telah lakukan untuk murid-muridnya adalah agar mereka dapat memiliki persekutuan sekarang ini bukan hanya satu dengan yang lain, tetapi dengan Allah sendiri. Yang kedua, bahwa Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan salah satu hasil dari persekutuan dengan Tuhan adalah memiliki sukacita.
Yang ketiga, Yohanes ingin agar apa yang orang telah dengar tentang Yesus menjadi percaya karena Yohanes sendiri adalah saksi mata. Dan mereka juga dapat masuk dalam satu hubungan sukacita dengan Bapa surgawi mereka melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah kesaksian pribadi Anda bersama Yesus yang dapat Anda bagikan? Sebagai orang Kristen, apakah Anda benar-benar bersuka cita? Di pelajaran hari Senin, bebas dari rasa bersalah. Roma 8 ayat 1 firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Kita semua telah tercemar oleh dosa. Dosa telah begitu mempengaruhi kehidupan kita, telah mendatangkan rasa bersalah. Kita tidak sanggup untuk mengangkat muka kita untuk memandang ke atas karena malu atas apa yang telah kita lakukan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus dan darah perjanjian baru. Tak seorang pun dari kita harus hidup di bawah stigma rasa bersalah lagi karena Yesus telah membayar semuanya di salib. Bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus, ia diperhitungkan tidak bersalah. Allah memperhitungkan kita seolah-olah kita tidak melakukan perkara-perkara yang membuat kita merasa bersalah. Satu dari janji yang terbesar untuk hidup dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan adalah bahwa kita tidak perlu lagi hidup di bawah beban rasa bersalah. Mengapa? Mari kita lihat janji-janji itu. Karena kita yang memilih untuk masuk dalam hubungan perjanjian dengan Allah, yang memilih untuk berdiam dengan syarat iman, pertobatan, dan penurutan, dapat merasakan beban rasa bersalah itu telah diangkat. Kita telah pindah dari maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Karena oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24 sampai dengan 25. Ketika setan berusaha berbisik di telinga kita bahwa kita jahat, kita buruk, kita terlalu berdosa untuk dapat diterima Allah, dan yang pantas bagi kita adalah hukuman, kita mendapat jawabnya dengan sangat tegas dan benar, yaitu Yesus telah menanggungnya dan saya dan saudara telah dibebaskan dari hukuman. Roma 8 ayat 1. Kita tidak menyangkal kenyataan dosa dalam hidup kita. Namun, karena hubungan perjanjian yang kita miliki dengan Tuhan Yesus, kita tidak lagi hidup di bawah hukuman karena dosa. Yesus membayar hukuman bagi kita. Dan sekarang, dia berdiri di hadirat Bapa yang meminta darahnya sendiri untuk kita. Mempersembahkan kebenarannya sendiri sebagai ganti dosa-dosa kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita telah bebas dari rasa bersalah. Kita telah merdeka. Dan ingatlah bahwa semua itu mungkin terjadi semata-mata karena kasih karunia Allah. Pertanyaan yang bisa juga kita renungkan adalah, bagaimana saya dapat membagikan sukacita karena telah dibebaskan dari hukuman dosa? Bagaimana saya dapat menceritakan kepada orang yang masih terbelenggu oleh dosa bahwa mereka dapat dibebaskan daripadanya oleh percaya dan menerima Yesus? Di pelajaran hari Selasa, perjanjian baru dan hati baru. Efesus 3 ayat 17 sampai dengan 19, firman Tuhan berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya di dalam kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa
supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kata berakar serta berdasar di dalam kasih menunjukkan sebuah kestabilan, keteguhan, dan sifat permanen dalam dasar kasih. Namun, kasih ini tidak kosong. Sebaliknya, itu datang karena kita mendapatkan seberkas kasih Allah bagi kita. Kasih yang melampaui segala hal. Kasih yang melampaui segala akal. Yang dimanifestasikan melalui Yesus. Sebagai hasilnya adalah kehidupan kita diubah, hati kita diubah, kita menjadi manusia baru dengan pemikiran-pemikiran baru, dengan kerinduan-kerinduan yang baru, dan dengan tujuan-tujuan yang baru. Kita menunjukkan reaksi terhadap kasih Allah kepada kita yang mengubah hati kita dan menanamkan kasih kepada orang lain. Di dalam perjanjian baru, Tuhan menaruh hukumnya di dalam hati kita. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33. Dengan hukum Kristus di dalam hati kita dan Kristus berdiam di sana juga, maka kita mendapat satu keuntungan yang lain dari satu perjanjian yang besar, yaitu satu hati yang baru. Dan inilah yang Paulus maksudkan dengan dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Efesus 3 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat 16, firman Tuhan berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Wow, satu pernyataan yang luar biasa. Di pelajaran hari Rabu, perjanjian baru dan kehidupan kekal. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan 26. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua dimensi kehidupan kekal. Yang pertama adalah dimensi sekarang. Dimensi ini membawa kepada orang percaya satu pengalaman kehidupan yang berlimpah sekarang ini. Yohanes 10 ayat 10. Yang meliputi janji kebangkitan dan hidup. Kabar baik di perjanjian baru tentang kebangkitan jauh lebih dari sekedar data menarik tentang masa depan. Di sana ada harapan. Karena kepercayaan tentang nasib mereka, orang Kristen sudah menjalani kehidupan baru. Mereka diubah menjadi orang yang berbeda. Sekalian, orang-orang yang berada di dalam Kristus memiliki janji dimensi sekarang ini. Yang kedua, dimensi masa depan. Dimensi masa depan adalah kehidupan kekal setelah janji kebangkitan tubuh digenapi. Yohanes 5 ayat 28 sampai dengan 29, Yohanes 6 ayat 39. Meskipun masih di masa depan, namun itu adalah satu peristiwa yang membuat segala sesuatu yang lain berguna. Satu peristiwa yang membesarkan semua pengharapan kita sebagai orang Kristen. Apa yang Alkitab ajarkan tentang kematian, kebangkitan, dan kehidupan kekal berdasarkan Yohanes 11 ayat 13, Wahyu 2 ayat 11, Wahyu 20 ayat 6, dan Wahyu 20 ayat 14, serta Wahyu 21 ayat 8. Pertama, kita semua akan mati. Tetapi menurut Yesus, kematian ini hanyalah tidur, kekosongan sementara bagi mereka yang percaya yang akan berakhir pada waktu kebangkitan. Yang kedua, ketika Kristus kembali, mereka yang mati di dalam Kristus akan bangkit dalam kehidupan kekal, dan mereka yang hidup mengikuti Yesus akan dalam sekejap mata diubahkan kepada keadaan kehidupan yang tidak dapat mati lagi. Yang ketiga, baik orang yang mati dan mereka yang hidup yang adalah milik Kristus akan memiliki tubuh kebangkitan yang sama. Keadaan
tidak dapat mati mulai pada saat itu bagi umat Allah. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, adalah satu sukacita yang besar mengetahui bahwa akhir hidup kita bukanlah di dalam kubur, tetapi tidak ada akhir. Karena kita akan memiliki kehidupan yang baru, yang akan bertahan selama-lamanya. Ellen G. White dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 419 mengatakan, Kristus menjadi satu daging dengan kita, supaya kita boleh menjadi satu roh dengan Dia. Karena hubungan inilah kita akan keluar dari kubur bukan saja sebagai suatu pernyataan kuasa Kristus, melainkan karena oleh iman hidupnya telah menjadi hidup kita. Mereka yang melihat Kristus dalam tabiatnya yang benar serta menerima Dia di dalam hati mempunyai hidup kekal. Dengan perantaraan Roh Kuduslah Kristus tinggal di dalam kita, dan Roh Allah yang diterima ke dalam hati oleh iman menjadi permulaan hidup kekal. Pertanyaan untuk kita renungkan. Pernahkah Anda membayangkan janji sebuah kehidupan kekal yang Anda akan miliki, di mana semua penderitaan di dunia ini akan berakhir selamanya? Pernahkah Anda juga merindukan agar banyak orang dapat memilikinya juga? Apakah yang Anda dapat lakukan bagi mereka saat ini? Di pelajaran hari Kamis, Perjanjian Baru dan Misi. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hidup adalah sebuah karunia dari Tuhan kepada manusia yang harus disyukuri. Tetapi manusia kadang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kehidupan ini. Tidak tahu apa maksud dan tujuan karunia ini. Dan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Cara hidup orang Kristen Perjanjian Baru berbeda. Mereka hidup dengan aktivitas dan tujuan yang jelas, yaitu mereka tahu dan telah memahami secara pribadi bahwa juru selamat, yaitu Yesus Kristus, telah disalibkan dan bangkit kembali, mati karena dosa-dosa seluruh umat manusia, agar mereka memiliki kehidupan kekal dan mengalami sukacita. Mereka memandang panggilan yang tegas dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 bahwa orang-orang percaya memiliki misi dan tujuan yang pasti dalam hidup, yaitu untuk menyebarkan kepada dunia kebenaran ajaib yang telah dia alami sendiri dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh satu kesempatan istimewa. Hampir segala sesuatu yang lain yang kita lakukan di dunia ini berakhir ketika dunia ini berakhir. Tetapi menyebarkan Injil kepada orang lain adalah satu pekerjaan yang akan membuat satu kesan yang bertahan selama-lamanya. Sebagai orang-orang Kristen Perjanjian Baru, kita telah menerima mandat yang jelas dan dari Tuhan sendiri. Siapapun kita, apa saja lingkungan kehidupan kita, apa saja kelemahan kita, kita semua dapat memainkan satu peran. Apa itu? Menjadi juru kabar Allah. Memberitakan Injil kepada siapa saja di sekitar lingkungan kita. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan kembali adalah, sudahkah saya berperan di dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus? Peran apakah yang telah saya lakukan? Dan apakah saya mengalami sukacita di dalam peran tersebut? Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini adalah, pertama, salah satu keuntungan besar menjadi umat perjanjian adalah memiliki janji sukacita. Bahwa kita mempunyai hubungan dengan Bapa Surgawi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang kedua,
bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus, ia diperhitungkan tidak bersalah. Allah memperhitungkan kita seolah-olah kita tidak melakukan perkara-perkara yang membuat kita merasa bersalah. Yang ketiga, di dalam perjanjian baru, Tuhan menaruh hukumnya di dalam hati kita. Dengan hukum Kristus di dalam hati kita, Kristus berdiam di sana juga. Maka kita mendapat satu keuntungan yang besar, yaitu satu perjanjian. Apa itu? Satu hati yang baru. Dan inilah yang Paulus maksudkan dengan dipenuhi kepenuhan Allah. Efesus 3 ayat 19. Yang keempat, adalah satu sukacita yang besar mengetahui bahwa akhir hidup kita bukanlah di dalam kubur, tetapi tidak ada akhir. Karena kita akan memiliki kehidupan yang baru, yang akan bertahan selama-lamanya. Yang kelima, sebagai orang-orang Kristen perjanjian baru, kita telah menerima mandat yang jelas dari Tuhan sendiri. Siapapun kita, apa saja lingkungan kehidupan kita, apa saja kelemahan kita, kita semua dapat memainkan satu peran menyebarkan Injil kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, itulah pelajaran sekolah Sabat yang kita bisa pelajari pekan ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, bila mana kami mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat, kiranya Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, dan dengan demikian maka Roh Kudus Tuhan akan memberikan pengertian, pemahaman yang jelas, yang tepat, sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon berkat untuk kami semuanya, pemirsa dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila mana video ini memberkati saudara, bagikanlah kepada yang lain, agar orang lain juga mendapatkan berkat yang sama. Mari kita terus belajar firman Tuhan melalui pelajaran-pelajaran sekolah Sabat kita. Tetap semangat, selamat Sabat, dan Tuhan memberkati kita.